Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ada 5P, yaitu Pesek, Power, Passenger, Psike, dan Position. Pertama, kita akan bahas faktor pertama, yaitu Pesek atau jalan lahir. Jalan lahir terbagi menjadi dua, jalan lahir keras dan lunak. Jalan lahir keras yaitu tulang panggul ibu. Tulang panggul terdiri atas tulang koksai, tulang sakrum, dan tulang kosigis. Tulang panggul tersebut membuat rongga dalam panggul yang disebut pintu panggul. Pintu panggul sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pintu panggul atas, ruang tengah panggul, pintu panggul bawah, dan rongga panggul yang berada di antara pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Sementara itu, jalan lahir lunak yaitu serviks, vagina, dan otot-otot panggul. Ligamen-ligamen penyangga uterus yaitu terdiri atas 5. Yang pertama yaitu ligamen kardinal. Ligamen terpenting untuk mencegah uterus turun. Kedua, ligamen uterosasial yang berfungsi untuk menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak. Ketiga yaitu round ligamen atau ligamen yang menahan uterus dalam posisi antefleksi, yaitu menghadap ke atas. Keempat yaitu broad ligamen yang berfungsi untuk menjaga uterus agar tetap di tengah. Dan yang terakhir, ligamen infundibulo pelvicum yang berfungsi untuk menahan tuba fallopi. Selanjutnya saya akan membahas faktor yang kedua dan yang ketiga, yaitu power dan passenger. Power atau kekuatan dapat terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Power primer adalah his atau kontraksi pada dinding-dinding rahim ibu, sedangkan power sekunder adalah kekuatan dari ibu sendiri. Untuk menghasilkan persalinan yang normal, maka baik power primer dan sekunder sangat dibutuhkan. Beberapa sifat yang dimiliki his yang baik adalah his yang simetris atau terjadi bukan hanya karena satu sisi melainkan menyeluruh. Dominan pada fundus adalah kontraksi yang sangat kuat pada fundus uteri atau bagian teratas rahim. Relaksasi yang artinya kontraksi akan diikuti relaksasi pada otot-otot rahim. Involuntir atau terjadi di luar kehendak ibu. Yang terakhir, terkoordinasi. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi karena his atau kontraksi. Yang pertama adalah perubahan pada uterus dan serviks. Uterus atau rahim akan teraba keras karena kontraksi yang menyebabkan otot-otot rahim menebal dan menjadi pendek sehingga teraba padat. Kontraksi juga menyebabkan adanya tekanan dari air ketuban dan dalam rahim ibu mengakibatkan serviks atau mulut rahim menipis atau dinamakan dilatasi. Perubahan kedua terjadi pada ibu. Rasa nyeri yang dihasilkan oleh kontraksi memungkinkan terjadinya perubahan kenaikan tekanan darah dan denyut nadi pada ibu. Perubahan ketiga terjadi pada janin. Ketika terjadi kontraksi, suplai oksigen pada janin akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan hipoksia pada janin. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dalam persalinan normal pada kala 2 diberi batas waktu.
Untuk ibu nulipara atau ibu yang baru pertama kali melahirkan mendapat batas waktu 2 jam. Sedangkan ibu yang multipara yang pernah melahirkan sebelumnya memiliki batas waktu kala 2 yaitu 1 jam. Berdasarkan sifat dan waktunya his dapat terbagi menjadi 4. Pertama, his pembukaan yang biasanya terjadi pada persalinan kala 1. Sifatnya semakin kuat dan semakin teratur. His ini akan menimbulkan pembukaan pada serviks. Yang kedua adalah his pengeluaran yang terjadi pada kala 2. Bersifat sangat kuat, teratur simetris, dan terkoordinasi. His ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan janin. Ketiga, yaitu his pelepasan uri yang kekuatannya tidak sekuat his sebelumnya dan berfungsi untuk mengeluarkan ari-ari. Dan his yang terakhir adalah his pengiring yang terjadi pada kala 4 lebih lama dari his ketiga. Rasa nyerinya pun tidak sekuat his sebelumnya dan menimbulkan pengecilan ukuran rahim. Selanjutnya yaitu passenger. Passenger adalah bayi. Dalam persalinan, ukuran bayi sangat penting untuk diperhatikan. Ukuran bayi yang besar di atas 40 bisa menyebabkan ibu mengalami distorsia saat keluarnya kepala dan macet saat melahirkan bahu. Batas atas berat bayi saat dilahirkan adalah 3,5 kilo atau 3.500 gram. Selanjutnya saya akan membahas faktor yang keempat, kelima, dan keenam yaitu psike, position, dan penolong. Psike adalah psikologis ibu, kecemasan dan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan. Jika sang ibu memiliki psikis yang buruk, maka akan mempengaruhi dan pembukaannya kurang lancar, sehingga kemungkinan besar persalinan akan terlambat. Selanjutnya adalah position atau posisi saat bersalin. Janin yang bergerak di sepanjang jalan lahir menjadi tanda dari faktor yang mempengaruhi persalinan. Penumpang terhadap kepala, janin, presentasi, leak, dan bahkan posisi janin. Dan yang terakhir yaitu penolong. Dalam menentukan kelahiran atau persalinan, maka para penolong sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses dari faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Dengan bantuan para penolong, maka persalinan akan terkendali.